informasi atau berita hoax di Indonesia. Beberapa negara di dunia saat ini sedang mengalami wabah virus corona atau COVID-19. Salah satunya adalah negara Indonesia. Virus ini sendiri berawal dari kota Wuhan, Cina, dengan penularan dan penyebarannya sangat cepat ke negara-negara lain. Di tengah wabah ini, informasi atau berita palsu atau hoax juga menyebar ke masyarakat yang menimbulkan kesalahpahaman dan juga kepanikan. Berikut adalah informasi atau berita hoax yang melanda di Indonesia. Berita hoax tentang korban corona. Yang pertama, korban corona di kawasan Mall Pantai Indah Kapuk. Pada hari Minggu 15 Maret 2020, beredar kabar di media sosial yang mengatakan jika seseorang perempuan diduga terjangkit COVID-19 terkapar di kawasan Pantai Indah Kapuk. Namun, setelah dilakukan penelusuran, berita tersebut dipastikan berita bohong atau hoax. Pasalnya, lokasi kejadian tersebut tidak di Pantai Indah Kapuk, melainkan di Clementi Mall, Singapura. Bahwa adanya korban virus corona di Pantai Indah Kapuk Cengkareng adalah kabar hoax. Dapat foto yang menampilkan peristiwa jatuhnya korban virus corona. Foto tersebut beredar dalam bahasa Inggris di sejumlah grup WhatsApp. Dalam broadcast WhatsApp tersebut bertuliskan, "Coronavirus, virus yang sangat mematikan, diperkirakan segera tiba di India. Hindari mengkonsumsi minuman dingin, es krim, cool-free, dan makanan apapun yang diawetkan. Milkshake, es batu, es cola, susu manis yang sudah lebih dari 48 jam atau setidaknya 90 hari dari sekarang." Namun, yang terjadi sebenarnya adalah orang-orang yang berkelimpangan tersebut memang diatur untuk sebuah proyek seni untuk memperingati peristiwa bersejarah Kasbach yang berlokasi di Frankfurt, Jerman, dan diambil pada 24 Maret 2014. Foto ini dipublikasikan oleh situs Voice of America pada tanggal 25 Maret 2014. Selain foto yang disalahgunakan, isi pesan juga salah. WHO menganjurkan agar sering mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak satu sama lain. Alternatif pencegahan. Di awal wabah virus corona menyebar, banyak sekali berita hoax yang beredar di media sosial tentang cara pencegahan agar tidak tertular virus ini. Seperti yang dikutip di beberapa situs berita online, banyak informasi tentang alternatif pencegahan yang belum benar adanya, antara lain, mengunyah daun sirih dapat mencegah virus corona. Dengan mengunyah daun sirih setidaknya 1 kali sehari terutama pada pagi hari, dapat menangkal virus corona, karena daun sirih mengandung antiseptik yang bermanfaat untuk membersihkan tenggorokan sebagai lokasi pertama serangan virus. Tanya, berita yang tersebar di grup WA ini termasuk berita hoax karena Kemenkes menyampaikan bahwa daun sirih hanya digunakan untuk antiseptik, yaitu pemusnahan virus pada bagian luar tubuh, tidak untuk dimakan. Memasukkan amoxicillin ke dalam tendon. Beredar informasi bahwa amoxicillin dapat mencegah virus corona baru atau COVID-19 dengan meletakkannya di dalam tendon air. Tanya, setelah ditelusuri oleh guru besar bidang farmakologi dan farmasi klinik Universitas Pajajaran, Kerry Lestari mengatakan tidak ada keterangan yang jelas soal fungsi tendon air yang dicampur amoxicillin dalam pesan tersebut. Menurutnya, jika memang untuk membunuh virus, harus jelas mekanismenya. Amoxicillin itu juga bukan untuk pembunuh virus. Amoxicillin adalah obat antibiotik yang sudah resisten atau kebal terhadap bakteri juga. Penggunaan obat ini juga harus disesuaikan oleh resep dokter. Jika sembarangan dikonsumsi, maka akan menyebabkan efektivitasnya menurun. Penggunaan tisu basah sebagai pengganti masker. Di awal pandemi ini, persediaan masker kesehatan menipis, bahkan harganya di pasaran ikut melambung, membuat masker alternatif dari tisu basah. Dilansir dari suara.com, tisu basah dijadikan pengganti masker adalah hal yang keliru dan tidak dianjurkan oleh para ahli medis.
Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat Biro Komunikasi Kemenkes Republik Indonesia, Fusroni, menjelaskan bahwa penggunaan tisu basah justru akan mempermudah partikel-partikel di udara menempel pada bagian kulit yang dengan tidak sengaja bisa terhirup. Ini munculnya fenomena panic buying yang mengakibatkan kelangkaan pada sejumlah bahan pokok. Salah satu yang paling dicari adalah hand sanitizer. Hand sanitizer mampu mencegah penyebaran virus corona, khususnya jika tidak ada sabun dan air mengalir untuk menjaga kebersihan tangan. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, hand sanitizer yang digunakan harus mengandung antiseptik, setidaknya 60% alkohol guna mengatasi kuman, bakteri. Akibat langkanya hand sanitizer, beredar informasi yang mengklaim bahwa minuman alkohol dengan merek Tito's Vodka dapat dijadikan sebagai pembersih tangan dan mencegah penyebaran virus corona. Faktanya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, hand sanitizer yang digunakan harus mengandung setidaknya 60% alkohol. Namun, kebanyakan vodka dengan merek Tito hanya mengandung 40% alkohol. Selain itu, beredarnya detol antiseptik yang dapat membunuh virus corona, di mana telah tertera di kemasannya bahwa antiseptik ini dapat membunuh E. coli, Salmonella, Cold virus seperti human coronavirus, dan RSV. Akibatnya, muncul pernyataan hoax yang menganggap bahwa detol dapat mengatasi segala permasalahan virus corona. Namun, faktanya, belum pernah dilakukan uji klinik mengenai detol bisa membunuh virus COVID-19. Produsen detol, RB pun juga mengklarifikasi bahwa tidak pernah mengeluarkan pernyataan detol antiseptik mampu menangkal COVID-19. Lebih tepatnya, mampu membasmi virus corona lain, namun bukan yang berjenis COVID-19 yang sedang mewabah ini. Meskipun COVID-19 jenis baru dan sangat mirip dengan coronavirus lainnya. Produknya telah diuji terhadap virus corona lain seperti MERS-CoV dan SARS-CoV dan terbukti dapat membunuh mereka. 2. Alternatif pengobatan. Setelah mewabahnya virus corona, banyak sekali akun-akun yang mengatasnamakan alternatif pengobatan. Berhasil sembuhkan pasien virus corona dengan ganja. Ini disebarkan oleh salah satu akun di media sosial yang diupload oleh jurnas.com. Namun, setelah dikonfirmasi kembali, ternyata berita ini tidak benar atau hoax. Sebelumnya, artikel berita ini berjudul Thailand berhasil sembuhkan pasien corona dengan antivirus. Jadi, berita ini semakin tersebar, semakin disalahgunakan kata-katanya atau dibolak-balik. Seperti artikel yang di atas, tidak disebutkan perihal penggunaan ganja dalam pengobatan pasien virus corona Wuhan. Obat yang digunakan para dokter di Thailand tersebut merupakan obat flu dan obat anti-HIV. Kesimpulannya, judul berita di jurnas.com telah dikoreksi dan informasi sebenarnya adalah Thailand mengobati pasien virus corona dengan kombinasi obat anti-flu, oseltamivir, serta obat anti-HIV, lopinavir dan nitonavir yang tidak mengandung ganja. Jadi, unggahan yang dibuat oleh akun Facebook Naila Putri Pertama termasuk dalam konten yang menyesatkan atau misleading content. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai berita yang diposting oleh bbc.com, di mana berita ini membahas mengenai hoax virus corona sembuh dengan memakan bawang putih. Padahal hingga saat ini belum ditemukan obat yang mampu menyembuhkan penyakit COVID-19 yang ditimbulkan oleh virus SARS-CoV-2 itu. Namun banyak masyarakat yang tidak mengetahui fakta tersebut. Salah satu contohnya, pengobatan COVID menggunakan bawang putih. Banyak sekali tulisan di sosial media seperti Facebook yang menyebutkan bahwa memakan bawang putih mampu mencegah infeksi virus corona. Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa bawang putih adalah makanan sehat yang memiliki zat antimikroba. Benar, namun belum ada bukti memakan bawang putih mampu melindungi tubuh dari paparan virus corona.
Di banyak kasus, solusi semacam ini tidak berbahaya bagi kesehatan manusia, sepanjang jumlahnya sesuai dengan aturan dokter dan kesehatan manusia, walaupun kenyataannya syarat ini memiliki potensi bahaya. Seperti laporan South China Morning Post yang mengabarkan bahwa seseorang perempuan harus menjalani perawatan rumah sakit karena menderita radang tenggorokan parah akibat memakan 1,5 kg bawang putih mentah. Sementara itu, mengonsumsi buah-buahan, sayuran, dan minuman air putih baik untuk kesehatan tubuh, namun tidak ada bukti ilmiah yang menyebutkan makanan dan minuman tertentu mampu melawan virus corona. Jadi, berita ini dapat disimbolkan berita hoax. Bagaimana sih upaya penyembuhan dari virus COVID-19? Menurut WHO, karena ini adalah pneumonia virus, antibiotik tidak ada gunanya. Obat antivirus yang dimiliki untuk melawan flu tidak akan berfungsi. Selain itu, saat ini juga belum ditemukan vaksin, sehingga pemulihan tergantung pada kekuatan sistem kekebalan tubuh. Menurut WHO, orang-orang yang mengalami kasus ringan tidak lebih parah dari pilek bisa sembuh tanpa perawatan khusus, hanya perlu menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh dengan selalu mengonsumsi makanan sehat. Dilansir dari Life Science tanggal 2 bulan 4 2020, menurut CDC, perawatan bagi yang terinfeksi virus corona didasarkan pada jenis perawatan yang diberikan untuk influenza, flu musiman, dan penyakit pernafasan parah lainnya. Itu dikenal dengan perawatan suportif. Perawatan itu pada dasarnya mengobati gejala yang sering muncul seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Tapi, pada dasarnya, virus corona ini untuk penyembuhannya harus mempertahankan kekebalan tubuh. Bahwa saya aja berani, Pak. Di atas peti, Pak, saya berani. Meski sudah diberikan penjelasan oleh Bupati, sejumlah warga desa Karangtengah, Kecamatan Cilongkok, Banyumas tetap menolak desanya menjadi tempat pemakaman jenazah pasien COVID-19. Warga terus menutup jalan agar ambulan yang membawa jenazah berikut rombongan tak bisa melintas. Warga bahkan sempat melempar ambulans dan memaksanya berbalik arah. Bupati Banyumas yang semula sabar memberikan penjelasan pun akhirnya emosi. Ada virus itu adanya di orang hidup. Virus itu adanya di orang hidup, bukan orang mati. Upaya Kapolresta Banyumas yang ikut bersama rombongan untuk menenangkan warga juga tidak berhasil. Sebelumnya, warga 3 desa sudah menolak jenazah pasien COVID-19 ini dimakamkan di wilayah mereka. Bupati Banyumas pun menyarankan agar jenazah dimakamkan di daerah yang jauh dari pemukiman, tapi lagi-lagi warga setempat menolak. Makam jenazah yang sudah dikebumikan pun akhirnya dibongkar. Bupati bahkan ikut membantu petugas, ikut menggali makam dan menggotong peti jenazah ke ambulans. Atas kejadian ini, Bupati Banyumas meminta maaf kepada warga. Syanto SPF SHMH. Secara ilmiah, ilmu kedokteran, korban atau jenazah kemungkinan menularnya sudah tidak ada, apalagi virus corona. Dia harus hidup pada inangnya. Inangnya sudah mati, tentu virusnya juga ikut mati. Sama dengan virus HIV dan flu burung. Menurut beliau, jadi dari penuturan Dr. Edi Suyanto tersebut dapat disimpulkan bahwa virus corona tidak dapat menular
mengeluarkan virusnya dari jasad yang telah mati karena tubuh inangnya sudah mati. Nah, itulah informasi atau berita hoax di Indonesia. Informasi atau berita yang beredar di media sosial sebaiknya jangan langsung ditelan mentah-mentah. Cari informasi sebanyak-banyaknya di situs berita resmi atau situs kesehatan. Yuk cegah virus corona, cuci tangan pakai sabun, jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak, dan tetap ikuti peraturan yang berlaku. Serta di rumah aja.